Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita kembali kepada tema materi pada malam hari ini, tanda-tanda hati manakala bertemu terhadap Allah atau makrifat pada Allah. Pertama, hati akan kefanaan perkara selain Allah, ya. Hati telah fana itu terhapus, ya, hilang. Kefanaan dengan masiwallah, perkara selain Allah. Apa itu perkara selain Allah? Ya makhluk. Di dalam makhluk bisa jadi manusianya, makhluk berbentuk hayawan, makhluk berbentuk benda mati. Semua perkara-perkara itu sudah tidak ada di dalam hati seorang dikatakan makrifat pada Allah. Hati lo maksud saya, secara fisik masih tetap ada. Fisik tetap ada. Jadi maksudnya kefanaan itu hati telah meniadakan dan tiada perkara selain Allah. Yang kami maksud Allah di dalam hidup itu udah tidak ada. Jadi enggak ada pengakuan atas diri hamba yang disebut mukhlasin. Tidak ada. Boten wonten. Dalam hati seorang yang sudah mukhlasin, ini tidak ada perkara selain Allah. Tetapi secara fisik ada, ya. Inilah Pak bedanya antara hukum syariah dengan hukum hakikat, ya. Itu yang pertama. Hati telah kefanaan perkara selain Allah. Yang kedua, hati selalu duduk dalam keakuannya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Hati lo ya, yang kami maksud hati, bukan fisik. Hakikatnya bukan syariatnya. Hati senantiasa duduk pada keakuan Allah yang sering kami sebut sebagai tajalli Allah. Ini yang kedua, ya. Tanda manakala hati betul-betul dikatakan makrifat Allah, hati selalu duduk dalam tajalli Allah. Untuk yang ketiga, manakala zahir ini dihadapkan aktivitas apapun, ya, ditemukan makhluk apapun, bah makhluk bangsa kasar ataupun makhluk bangsa gaib, ya. Manakala dihadapkan hal seperti itu, hati tersebut tidak melihat atas kemakhlukannya. Tidak. Hati dengan mudah melihat yang berperan di dalamnya.
Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Hati senantiasa melihat, menghadap, bermusyahadah terhadap hidup itu sendiri. Mohon maaf Pak, kalem-kalem saya ini bagaimana caranya berbahasa Indonesia penuh ya, biar yang mendengarkan di luar Jawa sana bisa memahaminya ya. Tapi kadang juga ikut sedikit Jawanya ya rapopo. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, hati tidak mudah Bapak Ibu untuk melihat atas kemakhlukannya itu. Satu contoh ya, satu contoh. Manakala hatimu, fisikmu dihadapkan perkara-perkara berupa aktivitas yang ditimbulkan oleh makhluk selain dirimu, entah iku bojo ngecemes, oh bahasa Indonesia ini ngecemes sih gue, cerewet ya, entah bojo apa, istri suami cerewet, anak menggoda terus, hatimu tidak mudah melihat makhluknya. Hatimu pasti akan melihat, menghadap, bermusyahadah, bersaksi terhadap hidup yang melimputinya. Lah, kalau didudukkan hati yang seperti ini, maka la farqa bainahum, sudah tidak ada bedanya hati ini atas perkara perbuatan taat, maksiat, balak dan nikmat yang kemarin sudah kami sampaikan dan kami jabarkan. Lah, hukumnya orang yang seperti ini hatinya tidak bisa dipadakan. Nah, padakan disamakan dengan hukumnya ahli hijab, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya nanti aku akan kupas tentang masalah puasa. Puasanya orang syariat bagaimana, puasanya orang khos bagaimana, puasanya orang khawasul khawas bagaimana. Masalah puasa ada beberapa tingkat. Ini nanti di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali juga menerangkan tentang hal itu. Bapak Ibu, bagi hati yang sudah sampai di situ, itu tanda-tanda hatimu telah ma'rifat Allah. Hatimu telah ma'rifat terhadap Allah. Selanjutnya, kalau sudah detik-detik hatimu makrifat Allah, secara otomatis tanda yang keempat, hatimu dilalaikan ya. Dilalaikan dengan urusan-urusan duniawiyah. Seperti orang nyeleleng ya, bahasanya nyelelengi. Seperti orang mabuk ngono ah. Jadi hati ini ora bisa dijak komunikasi terkait urusan duniawiyah. Kantun melihat, kantun sama Andrek, tinggal melihat orang ini nanti apakah diletakkan di khos ataukah di khawasul khawas. Kalau diletakkan di khos, akal pun akhirnya juga tidak berfungsi. Kalau diletakkan di khawasul khawas,
akal masih bisa berfungsi. Cuman hati sudah tidak bisa berfungsi manakala hati diajak bicara tentang masalah urusan duniawiyah. Ini otomatis, Pak. Otomatis. Ini ada yang mengatakan zadab, ya. Bisa dikatakan zadab. Ujian dari Allah, akal ataupun hati dilalaikan Allah tentang urusan dunia. Keempat, kelima, ini yang paling mendasar, tanda-tanda hati ini betul-betul dimakrifatkan Allah pada zatnya adalah hatimu akan damai, hatimu akan ayem, hatimu akan jenjem, hatimu akan menggelora. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mengenal hati gelisah. Besok itu apa yang mau dimakan untuk anak istri tidak ada. Hal yang seperti ini tidak menghinggapi hatimu yang sudah ma'rifat Allah. Jadi tidak gopoh itu apa rek? Tidak gelisah gitu aja lah, ngono. Jadi walahum yahzanun, khauf. Oh ya, tidak mempunyai sifat takut besok itu kami makan apa, besok itu kami menghadapi apa. Sudah ngeflay, jari bahasanya rek anak yang narkoba itu ngeflay. Pokoknya los gitu loh rek, nonton loh ya. Nggak ada beban sama sekali, tidak ada. Ini detik-detik manakala hati memang dimakrifatkan Allah pada zatnya. Jadi beberapa tanda-tanda yang seperti itu, pertanyaannya apakah sudah menghinggap di hatimu? Bukan maksudnya makrifat Allah terus hatimu ketok Allah gede sak gunung mencorong. Oh bukan ya. Kau wetok bahasanya melihat ya, melihat cahaya bersinar masuk di dalam hati. Apakah itu bukan itu ya? Bukan. Sebab prosesi orang yang bermakrifat nang Allah itu gini. Hati ini gelap asalnya. Gelap, tidak ada cahaya penerangan, sehingga hati ini menjadi budaknya hawa nafsu dengan bentuk hati kita senantiasa menuruti apa yang jadi hukumnya nafsu. Udah di situ nggak ada damai sama sekali, nggak ada. Loh, ketika saat cahaya dinyalakan di dalam hati, maka seketika itu hati itu yang asalnya gelap menjadi terang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadz zulumati ilan nur. Kalau Allah kau jadikan sebagai imam hatimu, maka Allah akan menterjadikan kegelapan hatimu menjadi yang terang benderang. Lah, munculnya cahaya ini prosesnya karena kau berzikir. Lah, zikir yang kami maksud di sini adalah tidak hanya cukup kau zikir sirri ataupun jahri.
kau harus melakukan zikir sirul asror. Lah, sebelum melakukan zikir ini, otomatis awakmu, dirimu akan dibekali oleh gurumu terkait wawasan ilmu yang dibuat untuk memunculkan cahaya-cahaya di dalam hatimu. Loh, kalau sudah kau lakukan, itu loh namanya cahaya akan datang dalam hatimu. Makanya kadang diisyarohkan ketika saat munajat ada cahaya datang menyinari dirimu dan masuk di dalam dadamu. Itu tertanda bahwasanya zikirmu sudah jalan. Lah, zikir yang sudah jalan ini zikir yang sudah difahamkan tentang masalah ilmu ketauhidan, dan zikirnya sudah sampai tingkatan yang nomor 3. Ngaten loh. Barulah di situ hidup hatimu itu akan menjadi terang benderang. Jagate hati akan jadi terang setelah kegelapan. Minadz dzulumat ilan nur. Nah, barulah di situ step by step perjalanan mi'raj hatimu itu akan ke musyahadah pada Allah. Akan musyahadah ya. Ini proses ya. Proses menjadikan hati yang makrifat dari arah situ. Simpel saja sebetulnya itu. Tapi sing paling susah, paling lama itu kan ngajinya itu. Ilmu pengetahuan untuk proses pekerjaan zikir supaya tidak salah itu di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bila mana tanda-tanda di antara ini sudah ada dalam hatimu, maka kau dikatakan sebagai liqa pada Allah. Ingat, ketika proses mi'raj jangan dikira nafsu itu tidak masuk di situ. Pasti masuk, Pak. Selama hati belum di zona musyahadah, alam musyahadah, nafsu itu masih ada. Artinya nafsu yang kami maksud sifat basaria itu loh ya. Selalu ngeting dirimu, selalu mengincar dirimu. Nafsu tidak akan pernah ridho manakala satu jiwa hamba itu bisa sampai liqa pada Allah. Berbagai cara, Pak. Berbagai cara nafsu. Oh, pinter. Sekarang nggak bisa digoda lewat harta. Digodalah lewat suami istri. Digodalah lewat anak. Bahkan digoda lewat umat. Akhirnya kau dihadapkan satu logo atau apa ya logo, titel itu apa? Ya titel popularitasmu itu luar biasa. Akhirnya umat iki sama memujamu. Nah, di situ nafsu juga tengok-tengok di situ. Hati-hati. Sampai-sampai Ibnu Athaillah dawuh, pujaan masyarakat, pujaan umat terhadap dirimu itu bagaikan racun yang mematikan. Lagi maksudnya nafsu itu masih melangkring. Oh, melangkring rek. Tengok-tengok di situ. Tengok-tengok itu apa bahasa Indonesia nih? Antung-antungan. Oh, antung-antungan nih ya. Pokoknya ya berdiam diri akan nyaplok terhadap dirimu, menerkam terhadap dirimu. Akhirnya hati ini punya rasa bangga ya. Kalau diri ini sudah mempunyai derajat di mata manusia dengan baik. Ngalor ngidul diceluk yi, Mbah Kung, Bah dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Ini lebih bahaya dan lebih susah dideteksi nafsu masuk di dalam ketaatan ini. Bisa jadi nafsu masuk dalam sholatmu. Diam-diam hatimu dibisiki untuk mencari pahala, untuk mencari surga.
Hati-hati. Sungguh, ini halus sekali, halus. Makanya Bapak Ibu, dulu saya katakan kemakrifatan, tingkatan kemakrifatan hati pada Allah itu tidak semudah membalikkan kedua belah tangan. Harus ada proses-proses riyadhah, proses-proses kesengsaraan dulu. Hati ini harus laku. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Datangnya itu tidak bim salabim. Datangnya itu penuh dengan lika-liku, kerikil yang tajam, ya, duri yang merintangi. Tapi janganlah membuat hatimu putus asa. Kadang-kadang kita dihadapna ekonomi kurang bagus, pekerjaan telah di PHK oleh pabrik, sawumpek. Kadang-kadang ada alasan gini, bagaimana Gus saya bisa munajat dengan tenang manakala utangku masih banyak. Iku aslinya, oh no, bahasa Indonesia aslinya itu. Aslinya itu alasan nafsu di dalam hatimu untuk menunda perjalanan sucimu pada Allah. Ya, tak doakannya semoga panjang umur sehingga ada kesempatan lagi. Khawatir saya umur sudah kadung mepet, kemudian di ambang pintu kau sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi menurut saran saya, jangan melihat banyak hutang dan tidaknya, jangan melihat kaya dan miskinnya, jangan melihat status. Udah, kalau sudah Allah berfirman seperti ini berarti tanda lekas jalankan dan jalankan.